perlu mendapatkan improvement, peningkatan dari kondisi awal. Ya, jadi di ruang lalu lintas nanti kita mengumpulkan data dengan tujuan ini, ya. Yang pertama adalah pencacahan volume. Ini juga sudah saya sampaikan kemarin ya, tentang bagaimana menghitung volume lalu lintas, ya, volume count. Oke, kira-kira dalam bicara tentang counting, ya, jadi tentang mencacah, itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, 8 model cara 8 titik, ya. 8 titik pencacahan, gitu ya. 8 titik pencacahan. Ini adalah menghitung volume, kemudian intersection di persimpangan, ya. Kemudian persimpangan dengan sinyal, atau kalau di Indonesia disebut sebagai apil, kemudian tingkat kedatangan dan keberangkatan, gitu ya, kemudian pejalan kaki dan seterusnya, ya. Ini adalah yang spesifik mencacah, gitu ya. Jadi kalau mencacah berarti menghitung satu persatu, ya. Nah, seperti ini ya gambarannya. Ini sudah juga saya sampaikan. Jadi biasanya kelemahan kita adalah dalam melakukan survei, kalau ketika menghitung volume lalu lintas, kemarin sudah disampaikan bahwa sebaiknya dibuatlah titik ayam kita di ruang lalu lintas itu sebagai ketika kendaraan lewat. Nah, seringkali titik payment kalau dalam jumlah kecil tidak masalah, berada tepat di posisi ini, gitu ya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika jumlah kendaraannya terlalu banyak, sehingga antisipasi kalian dalam menghitung volume selalu bisa saja mengandung kekeliruan. Sehingga sebaiknya posisi counter berada pada kondisi yang jauh daripada garis, ya. Jadi dalam pandangan yang bisa dilihat, gitu, ya. Jadi dalam ruang lingkup ini, jadi artinya tadi bisa dilihat, gitu. Nah, ini penting kenapa? Karena kalau volume lalu lintas terlalu banyak, kesulitan ketika kalian menemukan benar-benar ada di garis ayam kali ini, ya. Nah, ini ya sama ya. Jadi adalah jumlah kendaraan per satuan waktu. Nah, jadi menghitungnya adalah dalam satuan waktu. Membaginya per 15 menit, per 5 menit, per 10 menit, per 30 menit, per 1 jam. Tergantung kemampuan, gitu ya. Nah, yang paling bagus adalah bagaimana caranya kita melakukannya. Nah, ini kan surveinya kira-kira di sini tuh secara teoritisnya, gitu. Tapi ketika di lapangan ini akan kesulitan nih kalau surveinya seperti ini, gitu, ya. Karena kalau dalam jumlah kendaraan yang terlalu banyak, dalam waktu bersama agak susah untuk menghitungnya. Sehingga memang sebaiknya surveinya ditempatkan cukup jauh, gitu ya, bukan cukup jauh ya, berjarak gitulah dari posisi garis khayal, ya. Cara mengumpulkan datanya ya ini. Ya, ini kan gampang lah ya, manual, otomatis, kemudian korut, ya. Ini yang manual ya, pakai telecounter, pakai form, pakai stationery. Sekarang juga ada aplikasi di Android yang bisa kalian pakai untuk mengcounting volume lalu lintas. Yang paling penting adalah pembagian terhadap spesifikasi kendaraannya. Yang pentingnya sepeda motor, mobil penumpang, karena yang itu yang di Android kan punyanya Amerika ya. Jadi EMG-nya itu akan berbeda. Jadi pembagian kendaraannya itu akan berbeda, gitu ya. Kemudian ada juga yang otomatis ya. Nah, jadi dalam bentuk pneumatic tube, kemudian radar, kemudian pakai infrared, pakai video boleh, kemudian pakai GPS dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini dia. Kalau manual ya tentu kita memperoleh data lebih akurat dibandingkan dengan ini ya. Jadi ini contoh form pada intersection ya, pada persimpangan, atau mechanical counting board seperti ini. Nah, electronic counting board juga seperti ini. Kalau pada simpang ya jadi masalah ya. Tapi kalau pada ruas saya rasa tidak ada masalah. Jadi hanya ada dua minimum volume ya pada ruas seperti ini. Nah, jadi pada ruas di sini ya, atau pada simpang. Tergantung kebutuhan sistem kita. Nah, dalam kajian kalau kaitannya dengan tugas kalian, berarti volume countingnya adalah pada ruas jalan, ya. Nah, ini pakai encoder. Nah, ini yang paling penting adalah mempersiapkan proses
sebelum survei. Jadi memang sebelum survei biasanya kita menganggap enteng ya, menganggap enteng itu oh gampang lah nanti ini. Pas ketika di lapangan barulah kita keteteran gitu ya. Nah jadi yang paling penting adalah mempersiapkan ini ya, mempersiapkan titik pengamatan, kemudian pencatatan data itu juga penting. Kemudian karena kalau kita pakai handling counter atau pakai aplikasi itu kan kita perlu mereset ya, jadi perlu waktu kosong untuk mereset. Karena kan sedangkan kita kan melakukan surveinya kan tidak ada putusnya gitu ya. Anggaplah dari jam 6 pagi, 6.15, lanjut 6.15, 6.30 gitu ya. Jadi tidak ada menit yang kosong gitu. Ya, jadi tidak ada menit yang kosong. Nah ini yang penting. Bagaimana kalian membagi tugasnya dengan baik, gitu ya. Oke, kira-kira itu. Nah, atau kita juga bisa mengekspansi perhitungan kita apabila ternyata ada waktu yang kosong. Misalnya dalam 1 menit, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah penyesuaian data kita terhadap faktor ekspansi tadi. Ya, jadi kalau ternyata ada waktu kita yang kosong selama 1 menit atau terhadap 5 menit, kalian bisa menggunakan persamaan ini, gitu ya. Di mana hasil perhitungan ini yang bukan dimanipulasi sebenarnya, yang disesuaikan karena ada waktu kosong kita untuk mereset counter tadi, gitu ya. Dikalikan dengan itu adalah hasil kali dari hasil perhitungan aktual dikalikan dengan faktor ekspansi. Di mana faktor ekspansi perhitungan ini adalah periode perhitungan per menitnya dibagi dengan periode perhitungan per menit dikurang dengan waktu jedanya kan. Ya, di misalnya seperti ini ya, kalian survei di jam 5.05 kita dapat ini gitu ya. Kemudian ternyata ada yang kosong waktunya, nah ini kita bisa adjust ya, kita bisa adjust atau bisa kita sesuaikan seperti itu. Jadi ini dapat CF-nya, akhirnya kita dapatkan harus menggunakan ya, yang disesuaikan. Oke. Kalau otomatis kayak gini ya, jadi otomatis dalam bentuk sensor ya, jadi berapa jumlah kendaraan yang lewat sudah bisa ketahuan gitu ya, beratnya dan seterusnya. Ada juga beberapa penelitian, saya kemarin juga melakukan penelitian bersama dosen teknik elektro untuk masih simulasi sih ya, masih simulasi menghitung beban kendaraan bergerak gitu ya, jadi menghitung beban kendaraan bergerak dengan sensor. Nah ini ya, jadi dengan alat-alat seperti ini juga tentu memudahkan kita. Hanya saja memang tingkat keakuratannya masih perlu terutama dengan kamera ya. Tapi kalau dengan counting sensor seperti ini saya rasa tidak ada masalah. Yang jadi masalah di otomatis itu adalah dengan kamera. Nah, contohnya kayak gini. Kalau dengan kamera ya, ada simpang. Jadi ketika itu kita menghitung counting mencacahnya. Berapa jumlah sepeda motor yang ini? Ya. Nah ini yang tadi ini. Berapa jumlah mobilnya dan seterusnya. Oke, jadi dicacah jumlah kendaraannya berapa di sepeda motor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kalau kalian kan berarti per 15 menit ya. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, kalau dengan video nyaris nih ya, ini nggak bisa dapat ya. Kelemahannya dengan video. Memang sebaiknya adalah mencacatnya di lapangan. Ya. Jadi kalau kayak gini sendirian nangis nih ya. 2 orang bisa sih sendirian gitu ya dengan kamera, tapi ya pelan-pelan. Stop, hitung lagi, dan seterusnya. Ya. Oke, kira-kira itu ya, membaca volume lalu lintas. Nah, jadi ini ya, kira-kira cek kesiapan peralatan, lokasi pengamatannya di mana, kemudian kondisi krunya seperti apa. Nah ini periodenya tadi tergantung pada kegunaan data. Jadi kegunaan datanya karena dalam konteks tugas kalian kan diminta dari jam 6 sampai jam 16.00 gitu ya. Nah, ini bisa dibagi per 5 menit, dibagi per 15 menit, dibagi per 30 menit gitu misalnya ya. Nah itu tergantung pada kegunaan data. Kemudian yang kedua adalah tergantung pada metode yang kita pilih. Variasinya, ini variasi lamanya kita melakukan survei. Boleh 2 jam pada saat puncak. Tapi masalahnya adalah ketika kita survei lalu lintas, apakah RM Marta Dinata gitu ya? RM Marta Dinata ini ketika kita survei, tahu RM Marta Dinata ya? Depan SMA Hang 2, di depannya Malabar Cafe ya. Nah itu RM Marta Dinata ya. Anggaplah RM Marta Dinata.
boleh dilakukan survei selama 2 jam pada saat puncak arus. Tapi masalahnya adalah kita nggak tahu nih puncaknya itu di jam berapa. Ya, kita coba lakukan survei, makanya di jam 6 kita mulai untuk melakukan karena aktivitas mulai di jam 6 pagi, gitu ya. 6 sampai jam 7, jam 7, jam 8 dan seterusnya. Mungkin saja RF atau Dinata ini puncaknya adalah di malam minggu. Atau mungkin saja puncak RF atau Dinata ini di hari Jumat. Atau di jam 5 sore dan seterusnya. Nah, ini yang kita belum tahu. Sehingga karena belum ada kita mengetahui periode peaknya, periode puncaknya, sehingga kita tidak bisa menggunakan 2 jam pada saat puncak. Tapi kalau kita sudah tahu kondisinya, ternyata ada puncak pagi itu jam terus sekolah Pak, jam 7 sampai dari jam 6 sampai jam 8. Nah, ini boleh dilakukan survei. Ini puncak karena orang terus sekolah. Sama puncaknya sore di jam puncak siang misalnya di jam 12 sampai jam 2, jam pulang sekolah misalnya, atau jam istirahat. Atau di jam puncak sore di jam 16 sampai jam 18, di jam pulang orang kerja. Nah, ini bisa kalau kita ketahui jam puncak. Tapi kalau tidak ketahui, maka harus dilakukan survei secara keseluruhan dulu, baru kita tahu di mana puncaknya. Begitu ya. Nah, ini periode-periodenya dipilih tergantung kebutuhan data kita. Kalau kita sudah tahu puncaknya, itu bisa pakai 2 jam. Tapi kalau belum tahu, ya sebaiknya lakukan di selama aktivitas masyarakat itu ada. Ada di jalan-jalan tertentu yang justru aktifnya di malam hari. Ada juga justru aktifnya di pagi hari. Ada kondisi lagi jalan yang lain yang aktifnya di siang hari. Itu tergantung kondisi jalan. Makanya setiap jalan bisa saja berbeda kondisi jam puncaknya. Ya. Contohnya Slamet Riyadi itu di jam Slamet Riyadi tahu ya? Ya, Slamet Riyadi itu kan kalau mungkin dia di puncaknya di jam 7 sampai jam 10 pagi. Ya, jam 7 sampai jam 10 pagi. Nah, ini bisa jadi indikasi awal kalian untuk melakukan variasi survei gitu ya. Nah, tempat hitungannya bisa 5 atau 15 menit. Ya, kalau dengan otomatis berarti harusnya 24 jam. Jadi nggak perlu, karena secara keseluruhan. Nah, bila survei membutuhkan formulir, maka formulir harus dirancang agar mudah digunakan. Jadi kalau kalian survei ini perlu formulir, berarti formulirnya harus mudah digunakan. Contohnya seperti ini. Nah, ini kebutuhannya adalah survei untuk perkerasan jalan. Tapi kalau untuk rekayasa lalu lintas kan kalian harus perhatikan dulu bahwa yang perlu kita bagi kemarin itu hanya sepeda motor, kemudian mobil penumpang dan kendaraan berat. Sudah lewat Mas. Minggu depan aja ya. Ya. 859. Oke ya, kira-kira begitu. Nah, tergantung pembagian jenis kendaraannya saja, gitu ya. Nah, ini hasil surveinya dicatatkan, berapa volumenya, gitu ya. Jadi akhirnya kita bisa dapat fluktuasi volume kendaraan. Jadi kalian bisa tahu volume kendaraannya, ya. Nah, ini seharusnya saya sudah share MKJI ya. Jadi bisa dilihat pedomannya adalah MKJI jalan perkotaan untuk menganalisis. Jadi satuan kendaraannya itu dikonversi ke satuan volume. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini bentuk volumenya kira-kira. Nah, di ruas apa saja yang perlu kita catatkan selain volume? Kita harus mencatatkan dulu kondisi geometriknya. Lebar jalannya berapa, panjang jalan yang kita survei berapa, ada kondisi bahu jalan dan seterusnya, ya. Terus kemudian kelas hambatan sampingnya seperti apa. Kalau di simpang yang perlu kita catatkan adalah juga sama geometriknya, tata guna lahannya, kemudian keberadaan left turn on ramp, jadi belok kiri ketika merah dan seterusnya, ya. Jadi ini juga dicatatkan. Nah, contoh formulirnya bisa dibuat sendiri, kalian bisa mengimprove ya, jadi setiap kelompok bisa dibuat begitu. Nah, ini kira-kira seperti itu. Ini kalau di simpang, ya. Kita bisa catatkan seperti ini volumenya, ya, belok kirinya berapa. Nah, kalau di simpang berarti kan minimum berapa kira-kira kalau di simpang? Kita yang kita 4.
8. Kalau masing-masing satu arah gitu ya, utara, selatan, barat, timur, dia kan punya 3 arah gitu ya. Ya, jadi punya 3 arah, masing-masing arah punya masing-masing kendaraan lagi. Ya, terutama sepeda motor lah gitu ya, yang paling banyak. Kalau mobil penumpang juga sekarang sudah mulai banyak. Nah ini tergantung, jadi bisa saja yang paling dekat ya 12 gitu. Ya, jadi per arah 1 orang. Kalau timbangnya tidak terlalu orang. Tapi bisa juga nih, kira-kira berapa paling minimumnya berarti? Kalau betul jawabnya saya kasih 50.000. Berapa paling minimumnya kira-kira kalau survei di Simpang? Survei yang kita perlukan? 12. Ada lagi yang lain? Berapa paling minimum? Ini betul 50.000 nih kalau bisa jawab. Kalau bisa jawab 50.000. Berapa survei yang paling minimum yang kita perlukan untuk survei di Simpang? 5. 20. Berapa? 20. Ada lagi masih kurang. Ada bisa sudah jawab kan tadi kan 12, 8. Ada lagi? 20, Pak. 2, 3, 4, 5, 6, 20, Pak. 9. Aduh, kembali. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa satu boleh superiornya. Ya, Satu, Pak. ya. 1. Ini jawab 2. Tergantung Iya, satu bisa ya. Satu pakai kamera kan. Ya. Jadi superiornya bisa saja 1 orang. 4. 24. Satu bisa, ya. Iya. 1 tadi. Ya, jadi kita ambil lah data, ya, CCTV-nya. Atau kalian boleh pasang kamera. Ya. 20. Nah, aku nggak jawab tapi Oke, kira-kira itu ya. Selanjutnya harus jenuh. Nah ini harus jenuh juga pada kaki Simpang, maksudnya juga kita bisa lakukan survei ya, dengan menghitung berapa isi yang bisa dilepaskan dalam periode waktu hijau, gitu ya. Jadi selama waktu hijau, periode waktunya 0,045 detik itu berapa jumlah arusnya. Nah ini saya lewati saja. Nanti kita lebih bicara di ini. Jadi volume saya rasa sudah ada masalah ya tentang mencatat ya, tentang menghitung jumlah. Yang paling penting adalah kalian mempersiapkan dengan baik peralatan surveinya, kemudian lokasi surveinya, kemudian penggambaran geometrinya, kemudian pencatatan hal-hal yang penting di ruang lalu lintas tadi, termasuk juga aktivitas pada samping jalan gitu ya. Jadi yang disebut sebagai apa? Selanjutnya yang kedua adalah ya, minggu depan aja ya. Ya. Minggu depan aja. Enggak, kalau mau duduk aja boleh, coba Pak. Kalau mau duduk aja nggak apa-apa, tapi nggak bisa. Oke, selanjutnya adalah speed. Speed ini yang Cristiano Ronaldo itu. Bukan ya? Iya kan? Speed adalah kecepatan ya. Nah, kecepatan. Survei speed di ruang lalu lintas memang kita perlukan alat gitu ya. Selain alat juga kita bisa menggunakan pendekatan seperti ini gitu ya. Jadi kalau ternyata alat kita terbatas karena kita punya satu saja speed gun, sehingga yang kita perlukan misalnya terbatas waktunya gitu ya, sehingga kalian bisa melakukan tata cara survei seperti ini. Kalau dengan model seperti ini disebut sebagai kecepatan rata-rata ruang atau kecepatan rata-rata waktu. Kecepatan rata-rata ruang. Ya, jadi kecepatan rata-rata ruang. Pertama adalah yang kalian harus tetapkan adalah panjang jalannya dulu. Jadi misalnya ketika kalian survei kecepatan di ruang lalu lintas, ternyata alat kita terbatas. Jadi kalian bisa survei di ruang tengah seperti ini ya. Kebetulan kasusnya kan sebelok ya kalian ya.
Ya. Atau silakan ditetapkan luas jalannya ya. Yang penting mudah menghitungnya. Bisa saja 200 meter gitu ya. Atau supaya bagus ya 300 meter gitu ya. Nah ini ditetapkan pertama adalah surveyor pertama ada di sini posisinya. Dan surveyor kedua adalah posisinya di sini. Jadi ini adalah garis saya gitu ya. Kemudian ada kendaraan yang lewat. Gitu ya. Kemudian ditandai ketika dia lewat. Setelah dia lewat ditandai, kemudian dicatatkan. Ya, dicatatkan waktu yang ketika si kendaraan ini lewat, ya. Kemudian sampai di titik ini baru dicatatkan lagi dihentikan stopwatchnya kendaraan ini yang tadi ini lewat di titik ini. Akhirnya kita sudah bisa tahu waktu tempuh yang dia gunakan dan jarak yang dia gunakan. Akhirnya bisa dapat ya, ya waktu tempuh dan jarak. Akhirnya kita bisa dapat kecepatan. Paham ya? Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, cara surveinya disebut sebagai survei bendera, gitu ya. Sistem bendera. Nah ini, jadi ketika kendaraan lewat, dicatatkan waktunya, kemudian ini. Ya, paham ya? Jadi akhirnya jarak per waktu tadi adalah sama dengan kecepatannya adalah meter per detik misalnya. Ya, misalnya selama 300 meter, kalau 300 meter kan itu sudah dipasang ya. Ya, kalian perlu HT atau apa gitu ya untuk membedakannya, atau kalau paling mudah adalah 200 meter untuk mengukur kecepatan kendaraan tadi. Ya, nah masalahnya adalah kita perlu sekarang minimum. Nah, atau kalian bisa pakai speed gun kayak gini, ya. Nah ini speed gunnya cuma satu kita punya, ya. Jadi speed gun tinggal ditembakkan saja. Tapi masalahnya adalah speed gun ini kalau kita dengan speed gun berarti kecepatan yang kita dapat adalah kecepatan apa? Rata-rata ruang atau rata-rata waktu? Kecepatan rata-rata waktu, ya. Speed. Jadi ini langsung dapat kecepatan 30, 40 gitu ya dan seterusnya. Nah sehingga kalau bicara kemarin adalah apa namanya hubungan antara volume, density dan kecepatan yang dipakai di sini adalah kecepatan rata-rata ruang. Jadi artinya ketika melakukan survei dengan ini berarti harus dikonversi dulu ke kecepatan rata-rata ruang. Tapi kalau melakukan surveinya dengan cara seperti ini berarti tidak perlu konversi. Nah, jadi silakan itu jadi pilihan, ya. Oke. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian selanjutnya adalah ada nggak ya? Nggak ada ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah itu. Yang kedua adalah karena yang kita ukur adalah kecepatan, sehingga tidak boleh menimbulkan anomali perubahan kecepatan. Jadi misalnya kalian berjejer di surveyor nampak sebenarnya. Jadi kalau surveyor itu nampak, itu dia akan mengubah mengakibatkan anomali kecepatan yang ingin kita lihat. Paham ya maksud saya? Jadi ketika kalian berkendara, kalau ada lihat orang di pinggir jalan kayak nembak-nembak atau kayak pelan-pelan tentu akan berubah. Si pengendara akan mengalami anomali kecepatan yang tadi harusnya normal, gitu ya, menjadi berubah karena ada apa dan seterusnya. Nah ini, jadi sebaiknya surveyor kecepatan itu tidak boleh terlalu terlihat. Berbeda dengan kalau volume juga, gitu ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan yang kita ambil adalah kecepatan ketika dia dalam keadaan tidak tahu, gitu, dalam keadaan normal saja. Nah sehingga surveyor kecepatan haruslah, gitu ya, tidak terlalu nampak. Supaya tidak menimbulkan perubahan tiba-tiba dari si pengendara. Jadi yang mau kita tangkap adalah sebenarnya perubahan kecepatan akibat kondisi lalu lintas yang ada di sini, bukan karena ada kamu berdiri di pinggir jalan, gitu. Lagi sering. Oke, nah itu. Selanjutnya, selain itu juga, kan pertanyaannya adalah jenis kendaraannya beda-beda, sepeda motor, mobil, gitu ya. Sepeda motor jumlahnya ada misalnya taruhlah per 15 menit ada 100, ada 50, ada 230, ada 400. Pertanyaannya adalah, apakah kita ambil semua kecepatannya? Saya bisa katakan. Tidak. Kalau dengan cara seperti ini tidak mungkin bisa dapat semuanya. Betul ya? Ya. Per 15 menit kita dapat seluruh kendaraan kita ukur kecepatannya nggak mungkin. Jangankan itu, dengan speed gun aja mungkin kita tidak dapat gitu. Ya.
seluruh kendaraan kita ukur kecepatan. Kemudian keperluannya adalah kepentingannya kita perlu sampling. Berapa sampel minimum yang kita perlukan untuk mengambil data per 15 menit tadi? Itu dia. Selama 15 menit tadi berapa sih sepeda motor yang perlu diambil? Berapa sih mobil yang harus diambil, jumlah kecepatannya untuk mewakili kecepatan rata-rata ruang pada kondisi ruangan. Nah, itu yang perlu diketahui ya. Kalian bisa pakai ini bersama ini, ya. Dimana minimum number atau minimum jumlah speed yang harus kita ukur, gitu ya, adalah dari standar deviasi dari data tadi dikalikan dengan konstanta korespondensi, ya, ini nilai K-nya. Kemudian dibagi dengan persentase error daripada tingkat kesalahannya, ya, tingkat kesalahannya. Jadi ini konstantanya K, ya, ini confidence level. Oke, nah, atau kita bisa juga pakai persamaan ini. Ya, jadi standar deviasi dipangkatkan 2 dibagi dengan pi pangkat 2. Satu hubungan yang diinginkan dan kesalahan yang diinginkan dalam masyarakat. Ya. Ini. Ya, jadi rata-rata standar deviasinya di sini bisa dipakai. Kemudian nilai K-nya bisa dipakai di sini, gitu ya. Kemudian tingkat kesalahan yang kita izinkan, gitu ya. Nah, ini juga bisa pakai persamaannya ini, akhirnya kita bisa dapat kecepatan. Oke, nah kemudian data tadi dikumpulkan, sudah dikumpulkan, terus selanjutnya adalah kan itu bisa saja ketika kita sampling datanya macam-macam dari 100 tadi, dari 100 kendaraan per 15 menit. Ini saya bicara tentang pengolahannya juga per 15 menit. Ketika kalian sudah 15 menit, jumlah volume sepeda motornya adalah 200 misalnya, mobilnya 30, kendaraan beratnya 3. Nah, ini berapa sampelnya? Dari 200 ini berapa sampelnya? Kalau ini kan langsung aja dikumulasikan, ya. Dan dari 200 ini berapa jumlah yang harus kita ambil? Taruhlah bisa kita ambil 30 hasil hitungan kita. Kita dapat 30 nih. Dari 30 ini kan ada macam-macam tuh. Ada yang misalnya 40, ada yang 45, ada yang 46, ada yang 47, ada yang 38 dan seterusnya. Ya, dari 30 data tadi. Nah, dari 30 data tadi kalian harus memenuhi kecepatan. Jadi yang diambil adalah kecepatan yang mana? Yang mewakili 15 menit pertama tadi. Jadi yang kita ambil adalah 15 menit pertama tadi. Kecepatan yang mana? Kalian bisa menggunakan ukuran-ukuran pemusatan data yang sudah pernah kalian pelajari. Ya. Kita bisa pakai ukuran pemusatan data. Jadi pakai mediannya, pakai modusnya, gitu ya, pakai rata-ratanya atau pakai persentil daripada speed. Paham ya dari sini? Oke, nah dari situ kemudian dicatatkan. Kalian bisa bentuk kira-kira di kecepatan tadi itu yang bisa kita dapat adalah di sebaiknya mengambilnya adalah di persentil ke 87. Nah, itu persentil ke 87 artinya ada 13% yang tidak kita akomodir kecepatannya. Boleh seperti ini, ya. Seperti inilah kira-kira. Oke. Jadi sudah dapat volume, sudah dapat kecepatan, selesai sudah model survei. Jadi per 15 menitnya ada 30. Jadi yang kecepatan dibagi, makanya dalam satu kelompok ada berapa orang? Ada 7 ya? Ada 7. Ya 7. Jadi harus dibagi sebaik-baik mungkin. Dalam 7 orang tadi dibagi posisi-posisinya apa saja yang harus karena kan yang diambil kedua arah ya, yang diambil kedua arah karena sebaiknya itu yang diambil kedua arah berarti ada yang ke arah sana diambil, yang ke arah sini tidak diambil selama periode waktu 15 menit. Volume berarti dihitung keseluruhannya, kemudian kecepatannya berarti diambil sampelnya, yang sini juga diambil, yang sini juga diambil. Paham ya? Jadi diambil apa kecepatannya? Baru 15 menit juga dalam bentuk sampel. Ya, selama 15 menit sampelnya berapa? Oh ternyata seterusnya 30. Nah, berarti 30 tadi kita hubungan ambil nilai waktunya. Akhirnya dapatlah sudah kita
kita isilah sudah di tabel kita yang paling pertama, tabel untuk analisis hubungan antara volume dan kecepatan. Di 600 615 berarti volumenya anggaplah adalah 650, kecepatannya yang kita ambil dari 30 sampel tadi kita dapat adalah 20 km per jam. Begitu seterusnya 615 630 begitu lagi. Terdapat volume kecepatan, akhirnya kita bisa dapat nilai ini. Paham ya? Kira-kira ini. Terakhir adalah moving car observer. Ini juga bisa kita menghitung kecepatan dengan moving car observer. Jadi ini adalah dengan menghitung volume lalu lintas dengan kendaraan bergerak ya, observasi dengan kendaraan bergerak. Jadi sebaiknya sih dengan mobil ya, dengan mobil gitu. Namanya moving car gitu ya. Jadi dibagi menjadi dua kelompok. Jadi moving car observer itu adalah melakukan survei dengan kendaraan bergerak. Jadi kendaraannya ke arah sana. Kalau seperti itu, kita menghitung pertama di sini dilakukan selama 6 kali putaran pergi pulang. Jadi 6 kali putaran. 1 kali, gitu ya, 2 kali seluas ini dengan mobil, gitu ya, atau dengan sepeda motor juga boleh lah. Gitu. Sehingga didapatkan 12 kali, ya, 12 kali ininya. Nah itu dicatat. Pertama adalah terdiri dari 3 pengamat. Pengamat pertama adalah menghitung kendaraan yang disalib. Jadi pengamat satu menghitung berapa jumlah kendaraan yang sudah siap atau yang disalib. Jadi itu jumlah kendaraan yang disalibnya berapa. Kemudian pengamat yang kedua dan juga mencatat berapa kendaraan yang menyiapnya. Jadi dicatat juga berapa jumlah kendaraan yang menyiapnya. Itu dicatatkan. Kemudian selanjutnya pengamat kedua menghitung kendaraan yang berpapasan. Jadi pengamat kedua menghitung berapa jumlah kendaraan yang berpapasan dengan kendaraan observer. Kemudian pengamat ketiga mencatat waktu perjalanan. Ya, jadi pengamat ketiga adalah mencatat waktu yang digunakan. Ya. Akhirnya volume lalu lintasnya bisa kita hitung dengan adalah nilai X min Y, di mana X min Y ini adalah ini kita sebut sebagai arus berlawanan X dan Y adalah hasil dari volume lalu lintas kendaraan yang kita siap dikurang dengan yang kita menyiap kita, sehingga X dikurang Y sama dibagi dengan waktu perjalanan melawan arus, dan TW adalah waktu perjalanan selama berjalan bersama arus. Akhirnya kita dapatlah volume lalu lintas. Bisa dilakukan seperti ini. Ya, 15 menit kita 15 menit kita selama lamanya. Jadi tergantung kalian bisa seperti dengan cara diam gitu saja atau dengan moving car observer. Nah, dari sini kita bisa dapat contohnya misalnya gini, 1605 awalnya akhirnya 1616, kita menyiapnya 2, disiapnya 1, performanya adalah 400. Ya, dan seterusnya. Akhirnya kita bisa dapat kecepatan dan volume rata-rata. Nah ini beberapa tahun yang lalu dijadikan tugas, tapi sekarang tidak dijadikan tugas. Kita berfokus pada hubungan antara volume, kepadatan dan kecepatan. Ini informasi saja teman-teman. Jadi kalau mau dibaca-baca silakan lihat. Selanjutnya adalah survei plat nomor. Nah ini survei plat nomor ini biasanya kita gunakan untuk analisis parkir ya. Terus untuk analisis parkir dicatatkan nomornya ya dengan tujuan yaitu tadi untuk menghitung karakteristik parkir. Oke. Nah, atau asal tujuan dan nomor perjalanan juga bisa, tidak ada berat ya. Jadi yang paling mudah adalah di ruang parkir saja biasanya kita dapat. Jadi kalau di ruang parkir misalnya parkir di surveinya adalah di gerbang, kita mencatat jumlah plat nomor kendaraan yang masuk, kemudian ada
berbakulah, kita mencatatkan lagi plat nomor yang keluar. Akhirnya nanti diakumulasikan, itu kita tahu berapa lama Ya, karakteristik parkirnya seperti apa. Ya, karakteristik parkir di situ adalah mengenai PTO, indeks parkir dan seterusnya. Jadi kalau melalui fokus ini nanti mungkin diajar Prof Daud di manajemen lalu lintas. Ya. Oke, kira-kira itu ya. Nah, ini juga melacak lintasan seperti ini. Yang terakhir adalah travel time. Travel time atau travel delay studies ini lebih berfokus biasanya kita menggunakan apa ya namanya bantuan gitu ya, bantuan teknologi gitu. Namanya ITS ya, Intelligent Transport System. Ini untuk merancang simpang koordinasi dan seterusnya. Contohnya simpang koordinasi itu adalah kalau seharusnya kan juga kalau ketika kita dapat hijau di mana simpang 4 KTM, gitu ya, kalau simpangnya terkoordinasi dengan baik, simpang 4 KTM hijau, ketika kita sampai di Karambalik juga dapat hijau. Nah, itu disebut sebagai simpang koordinasi. Nah, ini adalah dengan video untuk mengikuti itu. Dengan kata-kata tadi, ya, itu memudahkan. Ya. Oke, nah ini floating car sama dengan floating car observer. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi pekan depan, Kamis ini kalian sudah mulai bisa melakukan survei. Sekaligus saya kerahkan satu orang untuk mengkoordinir ganti-ganti speed gunnya. Jadi